Bunuh diri itu hal yang tidak bisa terbayangkan. Kamu kenapa pengen bunuh diri? Kenapa kamu sampai berpikiran bunuh diri? Pastinya kalau teman tiba-tiba ke rumah terus dia bilang kabur dari rumah, pasti dia akan cerita dulu sih kenapa maksudnya gitu, dan aku biasanya pasti dengerin kalau kesannya dia dan mungkin ngasih solusi kalau misal bisa, tapi kalau memang saya sendiri nggak bisa ya mendengarkan, menurut saya itu baik sih untuk dia gitu. Kalau misalkan kabur ya aku suruh dia tenangin diri dulu, takutnya biasanya problem di rumah mungkin. Nanti kalau setelah dia udah mulai ketenang, aku akan biarin dia untuk cerita sih. Aku akan tanya, apa yang terjadi sama kamu? Kok kamu bisa sampai kabur ke rumah gitu? Kok sampai memutuskan pergi ke rumah, diam-diam pula gitu? Pasti saya akan terkejut duluan sih. Coba berusaha untuk nenangin dia dulu. Aku memancing dia supaya dia bisa cerita dulu sih apa masalahnya. Soalnya bunuh diri itu kayak udah gak terfikirkan gitu, tapi sebisa mungkin saya akan coba nemenin teman saya gitu, mendengarkan segala keluh kesahnya. Kalau emang semisal dia pengen bunuh diri ya apa nih motifnya, kenapa dia kok punya pikiran dan punya tulisan kayak gitu pengen bunuh diri gitu. Apakah itu udah bener-bener cara atau udah nggak ada cara lain untuk menyelesaikan semua masalah, padahal semua masalah kan bisa diselesaikan. Luka batin tuh misal mungkin kecewa, sakit hati. Kalau luka batin tuh lebih kayak keperasaan. Luka batin, trauma, terus ngerasa ada yang salah dengan dirinya, keadaan emosi yang nggak stabil. Mencoba menenangkan diri, terus biasanya kita ini ya sering banget kita baca-baca motivation letter kayak gitu, terus baca buku misalnya, setidaknya pandangan untuk menyembuhkan luka batin yang kita alami sih. Kalau luka batin lebih merenung, kayak merenung diem gitu, terus mikirin kenapa ya kok bisa ngerasain kayak gini gitu, terus emang kayak ngeruntut lagi dari awal, emang kenapa kejadian kok kenapa bisa ngerasain kayak gini tuh kenapa gitu, dan kira-kira apa sih harusnya yang dilakuin gitu kalau misal lagi kena luka batin gitu, kalau misalkan terluka perasaannya tuh apa yang harus dilakuin gitu. Ngenalin dulu sih emosinya tuh apa yang aku rasain, terus mencoba mengenali dan ya pelan-pelan mencoba menerima dan mencari solusinya sendiri, aku sebaiknya kayak gimana, tapi jangan sampai self diagnosis sih. Tidak salah, pertolongan pertama pada kesehatan jiwa ya. Saya sendiri tertarik untuk membacanya ya, karena kan sekarang lagi marak-maraknya insecurity gitu, menyalahkan diri sendiri atas segala hal. Kalau dari yang aku lihat, aku baca sekilas lebih bisa membantu dia secara tidak langsung, jadi temannya dia juga, teman orang itu sendiri ketika dia merasa batinnya terluka, dia bisa baca buku ini untuk setidaknya lebih terhibur bagaimana dia bisa mengatasi apa yang dia rasakan. Sempat baca di belakangnya juga contoh-contoh kasus, jadi siapa tahu ketika kita baca buku ini ada juga beberapa case yang mungkin mirip sama kita, dan juga kita bisa lihat juga bagaimana solusi dari apa yang kita baca di sini. Dari judulnya sama sinopsisnya ini ya seputar tentang gimana kita mengatasi perasaan-perasaan luka-luka dalam diri kita yang bukan luka fisik tapi luka psikis. Jadi erat kaitannya dengan kesehatan mental yang sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya dibicarakan.